Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan Pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, Body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya.
kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang bekejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersyukur, amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Saya rindu Bapak Ibu Saudara jabat tangan kanan kirinya, katakan shalom, selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati, kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami ada pagi hari ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah, kasih kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau bawa hati kami bersyukur, pujian, sembah kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah melawat setiap kami Bapa, mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Hanya di dalam nama Yesus kami umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama berkata amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan. Segala sesuatu yang kami rindukan dalam hidup ini Tuhan, yaitu diam di hadirat-Mu Bapa. Karena di dalam hadirat-Mu Bapa ada ketenangan Tuhan. Kami temukan sukacita Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
berdiam di dalam rumah-Mu. Ini yang kami pinta, Satu hal yang ku pinta, nikmati hadirat-Mu. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dia memenuhi setiap hati. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Bapa. Hari-hari yang kami lewati Tuhan, tiada satupun kami lewati tanpa penyertaan-Mu. Tiada satu hembusan nafas pun yang kami lewati tanpa kasih-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih, anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami bersyukur. Kami mau bawa hati kami Tuhan, sembah dan pujian kami Tuhan. Kami mau sembah, kami mau puji.
pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai bagimu. Hanya di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita adalah orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dahsyat. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya. amin. Ku ditebus Ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus mari serahkan segala sesuatu bagi Tuhan. aku serahkan diri penuh Dalam Tuhan kita, dalam Tuhanku, hati kami teduh Tuhan. hatiku penuh sambil menyongsong kembali ku diliputi anugerah. Umat Tuhan yang berbahagia, angkat tanganmu di atas. Aku bernyanyi bahagia, Puji Yesus, memuji Yesus selamanya. selamanya. Ayo lagi bernyanyi menari. Aku bernyanyi bahagia, Memuji Yesus. memuji Yesus selamanya. Yang berbahagia katakan haleluya. Mari umat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dari awal dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Kita mau nyatakan sekali lagi. Bahagia, Yakin teguh. yakin teguh, Amin, amin, amin. Yesus abadi, Kepunyaanku. kepunyaanku, Segala ahli warisnya Tuhan. aku warisnya, ku ditebus Ciptaan baru. ciptaan baru, Roh Kudus Sekali lagi orang yang berbahagia, angkat tanganmu sambil menari. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat Tuhan yang berbahagia, katakan haleluya. Katakan amin. Saya rindu umat Tuhan, tengok kanan kirinya. Lihat kanan kirinya, lihat sudah senyum atau belum. Kasih senyuman yang terbaik orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan dahsyat, menikmati hadirat Tuhan seperti Daud menari. Saya rindu umat Tuhan, kita angkat pujian ini. Kita katakan sama-sama umat Tuhan. Aku Bernyanyi amin. Mana tangannya? bahagia, Umat Tuhan yang berbahagia. memuji
semangat memuji Tuhan? Amin. Katakan sekali lagi, amin. Amin. Haleluya. Kita mau lebih dahsyat. Kita mau bertepuk tangan atas kepala. Haleluya Yesus. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud mendengar. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kenal keruh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya dia Raja, katakan haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dahsyat di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolong, Dia yang memberi hidup. dia beri hidup. Katakan sama-sama. Yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kenal keruh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kita punya Raja di atas segala raja, amin. Yang Engkau yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang hebat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud mendengar. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kenal keruh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan. Tuhan, kita semua bersuka cita, amin. Amin. Mujizat telah terjadi, amin. Sekali lagi sorakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang perkasa Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau memilih untuk setia. Kami mau memilih untuk terus menyembah-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan.
Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup kami, seumur hidupku, sampai kami menutup mata. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Bila kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari naikkan pujian ini sebagai iman dan janji. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Janji Kau Tuhan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup kami. Sampai kami menutup mata, kami berjanji Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai menutup mata, sampai ku menutup mata, Tuhan untuk terus mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari umat Tuhan katakan sampai akhir. Sampai akhir di hidup. Ini janji kami Tuhan. Ku kan tetap menyembah. Kami mau terus menjadi penyembah, melayanimu seumur
Bapa di surga, kami bersyukur sebagaimana pujian penyembahan kami. Biarlah kami didapati setia pada akhirnya Tuhan. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, agar kami bisa mencapai garis finish dengan baik. Dan pada akhirnya kami mendapat mahkota daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami pada pagi hari ini untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami pulang, kami tidak sama dengan pada saat kami datang Tuhan. Kami akan mendapatkan sesuatu yang menguatkan hati kami, menguatkan jiwa kami, sehingga apapun keadaan kami tetap bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Kasih-Mu menyertai kami. Berkati kami semua agar kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, saya pertama kali di sini diundang oleh Pak Gembala. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Hari, dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Saya berteman, bersahabat dengan Pak Hari belum lama, cuma sekitar 17 tahun. Jadi kami sama-sama pelayanan di marketplace. Kemudian kami bertemunya di marketplace, kemudian kami bertemu lagi pada saat kami bersama-sama menempuh sekolah. Jadi studi S3 kami sama-sama di kampus yang sama. Dan puji Tuhan kami sudah melewatinya bersama-sama. Tidak gampang ya. Untuk ngambil S3 tidak gampang. Oke, saya lihat wajah-wajah yang semangat ya pagi ini ya. Karena jam 8 pagi itu untuk berjuang bangun yang namanya apartemen itu tidak gampang. Ya. Jam 8 pagi apalagi pelayan ya. Sebelum itu sudah hadir ya. Luar biasa. Oke. Kita akan membahas satu topik yang gampang-gampang aja. Sebagaimana pujian tadi. Mau apa? Setia sampai mati loh. Waduh, sampai akhir ya kan. Nah, tema kita menaati kehendak Tuhan. Nah, sama dengan pujian tadi ya. Apa memang udah tahu judulnya? Berarti Tuhan yang atur ya. Nah, berarti memang tema ini mau disampaikan kepada jemaat di tempat ini karena pujiannya sudah mengantar. Mau setia toh? Nah, tapi apakah gampang setia? Jujur, enggak. Ya, enggak gampang. Nah, menaati kehendak Tuhan itu sebenarnya sebuah perjalanan. Ya, perjalanan bersama Tuhan. Kalau kita ada di sini, kita mau ke sana, tentu kita harus melangkah. Kita tidak bisa hanya berkata di mulut, saya mau menaati kehendak Tuhan. Kalau kita tidak ada langkahnya, tidak ada perbuatannya, benar? Karena Alkitab juga menuliskan iman tanpa perbuatan itu apa? Mati, ya. Nah, di Alkitab itu ada beberapa tokoh, tidak semua. Ada beberapa tokoh yang ditulis di Alkitab itu betul-betul taat sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Nah, dari semua tokoh Alkitab, cuman satu yang ditulis di Alkitab berkenan di hati Tuhan. Siapa? Ya. Di Kisah Para Rasul. Kita baca sama-sama Kisah 13 ayat 22. Kalau bisa ditampilkan kita baca sama-sama satu ayat. Kisah 13 ayat 22. Kadang-kadang pindah sistem agak susah ya. Dari itu. Ya, nah kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala. Wow, luar biasa ya. Tapi pertanyaannya, ayat ini sederhana. Setelah Saul disingkirkan,
Allah mengangkat Daud menjadi, apakah langsung? Pertanyaannya, no. Waktu pun diurapi oleh siapa? Samuel, ya, Nabi Samuel, itu langsung jadi raja? Enggak. Dia masih dalam perjalanan menuju tahta kerajaan. Dalam perjalanan itu apakah enak? Tidak enak. Ya, sangat tidak enak. Nah, itulah yang tadi saya katakan, kembali ke slide. Divine journey with God. Jadi menaati kehendak Tuhan itu adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Perjalanan ilahi. Banyak orang, ya, berjalan mau bersama Tuhan, tapi kadang-kadang keluar dari jalannya Tuhan. Menaati kehendak Tuhan itu bukan perjalanan yang enak. Jujur, lihat tuh gambarnya kayak begitu. Padang pasir, padang gurun. Seperti tidak ada tujuan. Benar nggak? Lah, contohnya tadi ayat yang kita baca kan, Daud diurapi jadi raja. Terus mana tatahnya? Belum. Masih dalam proses. Nah, ikut Tuhan, ya. Ada yang enak, ada yang, nah, tetapi kita suka pilih yang mana? Jujur. Aku tanya jujur deh, supaya tidak ada dusta dong di antara kita. Yang kalau tidak enak, nah itu nggak bisa. Jadi itu satu paket. Mau enak, mau enggak, harus jalanin. Bener, pinter jemaat sini. Iya. Nah, kalau begitu, kalau dia satu paket, ada enak, ada nggak enak, terus gimana kita harus bersikap, Bapak Ibu? Sikap kita harus gimana? Ya, harus siap menjalaninya. Harus ready. Kapanpun kita harus siap. Jangan hanya yang enak. Contoh saya bikin yang sederhana. Ada yang pacaran di sini? Mana yang pacaran? Oh, itu pacaran ya? Kalau pacaran lu pada mau yang apa? Itu. Tapi kalau udah nikah, ininya apanya, tanduknya keluar. Tuh. Waktu diberkati pendeta, aku mau hidup dalam keadaan, nah tuh bener, ngerti semua nih. Tapi begitu giliran susah, piring terbang, gelas terbang, sepatu terbang. Jangan, di sini nggak ada ya. Tempat lain, bukan nggak ada yang ngaku. Oke. Nah, perjalanan dengan Tuhan itu seperti itu. Tadi saya supaya tidak tegang, jadi penyampainya agak soft, relax ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, kalau lihat gambar ini, coba renungkan. Itu ada gambar orang menyeberang. Saya mau tanya, kalau menyeberang di luar garis itu boleh nggak? Nah, nyatanya? Betul. Yang benar adalah dilanggar. Banyak yang langgar. Nah, sama, menaati kehendak Tuhan juga seperti gitu. Hatinya mau, pikirannya keluar. Nah, pernah lihat? Ini kan banyak di medsos tuh. Kalau ada mobil yang berhenti pas di garis putihnya, pernah nggak lihat di medsos? Itu pas kalau di luar negeri ada orang mau nyebrang kan ini di garis, mobilnya di garis. Nah, bener. Diinjak tuh mobil. Yang punya mobil nggak berani apa-apa, diem. Itu di luar. Kalau di sini berantem, iya kan? Nah, yang gampang aja, kan sudah tahu tuh. Nggak boleh mobil ada kalau kita di sini malah lihat garis ini, lihat orang mau nyebrang, dia malah klakson. Benar Bu, malah dia yang klakson, padahal dia yang harus berhenti. Nah, artinya sudah tahu tapi sulit dilakukan, ditaati ya. Yang lebih gampang lagi,
Tahu nggak kalau lampu merah berhenti atau jalan? Yang dilakukan? Gimana naatin kehendak Tuhan? Ayo, nggak gampang. Makanya lagu tadi bagus. Aku mau setia sampai akhir kan? Bener. Saya mau tanya, bener. Iyalah ya. Walaupun kita susah payah tapi harus dong. Harus ya. Nah, sekarang kita masuk. Katanya kan temanya menaati kehendak Tuhan. Pertanyaannya bagaimana kita menaati sesuatu hal yang disuruh Tuhan? Semua pasti punya pengalaman, apalagi pelayan Tuhan. Pasti punya pengalaman. Jemaat juga. Jadi kalau jemaat tidak punya pengalaman dengan Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan, itu harus bertanya loh. Saya deket Tuhan nggak? Saya ada dalam Tuhan nggak? Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menaati sesuatu hal yang disuruh oleh Tuhan? Coba renungkan di sini. Saya pancing Anda berpikir, supaya jangan nerima aja. Pancing gimana kita tahu? Nggak gampang Bapak Ibu, jujur saya mau bilang itu nggak gampang. Kita harus tahu, memang Tuhan ya suruh kita harus peka. Selain peka, kita juga harus tahu, kita mengerti apa yang Tuhan suruh. Kalau nggak bisa, apalagi pelayan Tuhan loh. Terutama pemain musik, WL, pengurus semuanya ya, itu harus peka loh. Harus peka loh. Gak gampang loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu ada satu proses ya. Satu proses sampai kita bisa menaati kehendak Tuhan. Ada satu proses yang panjang. Nah, ada gambar seperti waktu di situ. Jadi ada satu proses waktu yang tadi saya katakan Daud diurapin langsung jadi, enggak, dia harus tunggu lebih dari 10 tahun. Ya, ada waktu menaati kehendak Tuhan. Jadi gini loh, kalau kita menaati kehendak Tuhan kadang-kadang bisa melenceng, bisa diomongin orang, bisa. Jadi harus kuat. Oke, next slide. Nah, di dalam proses ya menaati kehendak Tuhan itu nggak gampang, ya. Jadi ada tahapannya kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Kadang-kadang kita nggak paham kehendak Tuhan itu gimana, benar nggak? Nggak paham, apalagi mengerti, ya kan? Oleh sebab itu kita bergumul kadang-kadang. Bergumul tuh berdoa, tanya Tuhan, benar nggak Tuhan suruh saya begini begitu. Nah, saya pun dulu bukan pendeta, bukan. Jadi saya kerja dulu, terus berhenti kerja, terus rintis usaha kecil-kecilan. Nah, tapi kapan saya tahu Tuhan panggil saya melayani Dia? Kapan saya tahu? Waktu saya dibaptis. Ya, jadi ada proses. Saya tahu, mengetahui dulu. Bergumul, iya bergumul. Waktu saya dibaptis, singkat cerita saya ketemu paman saya ngobrol mengenai satu proyek gitu. Tiba-tiba ada suara ngomong ke saya, itu betul proyeknya. Nah, saya tahu, oh Tuhan mau pakai saya. Karena saya baru dibaptis beberapa hari, saya bisa dengar suara Tuhan. Nah, saya udah tahu. Jadi semua orang pengen gimana? Seperti yang kayak tadi tuh, saya kasih contoh. Bisa dengar suara, tapi gak semua orang bisa. Karena itu karunia. Nah, kalau dengar suara Tuhan kan gampang. Oke, kamu ke sono. Oke, kamu lakukan ini, lakukan itu. Tapi faktanya kan tidak. Gak bisa dengar audible ya. Nah, sepanjang kita hidup terus bergerak ya, sepanjang kita hidup terus bergerak, kita harus lewatin proses ini untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Nah, bergumul, tanya Tuhan itu adalah hal yang sangat penting buat kita. Minta petunjuk Tuhan itu sangat penting. Persoalannya apa? Kadang Tuhan diam. Sudah tahu kita Tuhan suruh, tapi kita tanya gimana langkahnya, Tuhan diam. Itu yang berat buat kita. Pernah alami Bapak Ibu? Pasti pernah. Tuhan diam itu kita bingung. Mau kemana kita? Sama kayak orang pacaran. Benar gak pacarku itu? Benar gak itu calon istriku? Atau calon suami? Begitu Tuhan diam, hati-hati itu. Jangan tabrak terus. Bisa
Bisa salah. Kalau salah melangkah, seumur hidup loh. Namanya nikah kan? Bener nggak? Kalau udah nikah kan nggak bisa tukar tambah. Ada yang mau tukar tambah kayak jual beli mobil? Kan nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Makanya yang pacaran tuh inget tuh, nggak bisa tukar tambah ya. Bukan jual beli mobil ya. Nah, jadi kalau Tuhan diam, kita harus juga sabar. Jadi jangan main jalan aja. Pokoknya aku tahu Tuhan suruh. Yang benar Tuhan suruh. Iya kan? Nah, memang benar Tuhan suruh, tapi Tuhan bilang tunggu dulu. Nah, coba kayaknya Daud tadi. Gue jadi raja nih, dia lawan Saul. Mati dia nggak punya pasukan. Yang punya pasukan siapa? Saul, dia raja. Dia cuma sendiri. Jadi ada waktunya dia jalanin terus itu. Dia lewatin ya. Nah, waktu Tuhan diam, yang sering terjadi bagi anak Tuhan adalah melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan cara Tuhan. Jadi artinya apa? Cara sendiri. Iya, pakai akal pikiran sendiri. Nah, itu baru dalam proses mengetahui. Belum mengerti loh, belum mengerti. Ini masih proses semuanya ya. Nah, kenapa Tuhan diam? Tuhan mau tahu kita yakin nggak dengan tugas yang Tuhan kasih. Respon kita gimana? Jangan apa, kalau sering nonton apa namanya di TV, drakor ya. Nah, itu bahaya itu. Nah, gini. Intinya gini, apabila kita belum mengetahui apa namanya langkah selanjutnya yang diberikan oleh Tuhan, sebaiknya apa? Kita tunggu, jangan maju terus. Kalau maju terus bisa masuk perangkap. Banyak anak-anak Tuhan nggak ngerti masuk perangkap. Contohnya gampang, ya. Kalau orang iming-iming, ini usahanya cuannya gede, sebulan 20% misalnya, masuk akal nggak? Karena kalau kita baca laporan keuangan perusahaan, untungnya setahun itu cuma 20% sampai 30%. Kalau ada orang yang nawarin sebulan untungnya 20%, udah pasti apa? Siap-siap uangnya melayang. Ya. Makanya jemaat harus pintar. Doa, ada yang doa pas lagi susah tuh, terus doa, datang orang nawarin bisnis yang untungnya begini, tapi tapi karena tadi gue doa ini Tuhan kirim orang yang bener. Makanya mengetahui aja harus mengerti. Nggak cukup mengerti. Bener nggak sebulan untungnya 20%? Ada yang 30% loh nawarin. Nah, kita kan mikir, gua kasih 10 juta, baliknya 3. Oh, gede dong. Gua kasih 20 juta, 6 juta. Udah lebih dari UM. Nggak usah kerja dong kalau gitu. Kasih aja 20 juta. Tapi siap-siap melayang 20 jutanya. Jadi mengetahui aja tidak cukup, tapi harus mengerti ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dengan benar kehendak Tuhan? Mengetahui dulu. Mazmur 143 ayat 10 mengajarkan gini. Ajarlah aku melakukan kehendakku, sebab engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi Mazmur 143 ayat 10 katakan, ajarlah aku melakukan kehendakmu. Ya. Karena apa? Kita perlu rendah hati. Orang yang mau belajar itu adalah orang yang rendah hati. Jadi untuk bisa mengetahui dengan benar itu kehendak Tuhan, belum melakukan, belum mengerti, kita harus rendah hati dulu. Daud setelah diurapin jadi raja, dia nggak merasa jadi raja. Dia kayak orang biasa aja. Coba kita begitu naik jabatan sudah. Nah, ibu mengerti banget, ibu di sini luar biasa itu. Jangan, gimana mau tahu kehendak Tuhan, gimana mau menaati kehendak Tuhan, baru naik jabatan sudah sombong. Nah,
Ini penting buat kita. Belajar rendah hati, minta Roh Kudus ajar kita. Serahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita biar dituntun oleh Roh Kudus. Ini sangat penting buat kita ya. Ya. Karena apa? Karena untuk menaati kehendak Tuhan, di dalam perjalanannya itu banyak hal-hal apa? Supranatural. Oleh sebab itu kita harus, tadi Ibu bilang, peka, nggak bisa. Bukan hanya hamba Tuhan yang peka, bukan hanya pemain musik yang peka, bukan hanya WL singer yang peka. Semua anak Tuhan harus peka. Supaya apa? Supaya tidak ditipu sama si jahat, ya. Nah, dasarnya kita mengetahui kehendak Tuhan itu kita benar-benar harus rendah hati, mau menyerahkan, mau belajar, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Itu pertanyaan. Nah, Alkitab memberikan satu contoh buat kita. Tahu kehendak Tuhan aja nggak cukup, harus mengerti kehendak Tuhan. Papanya Abraham namanya siapa? Masih tahu? Tadi ada yang sebut Tera, ya? Iya. Saya mau tanya Bapak Ibu di tempat ini semuanya, ya. Salah nggak dihukum, menang nggak dapat hadiah. Bingung kan? Oke, enggak. Gini, yang dipanggil ke Kanaan siapa dulu? Ayo Bapak Ibu. Yang ke Kanaan. Yang ke Kanaan. Waktu di Kejadian, yang dipanggil ke Kanaan, Tera atau Abraham? Hah? Nah, baca baik-baik Alkitab. Bukan. Yang dipanggil Tera. Nggak pernah tahu kan? Itu ada di Kejadian 11 ayat 31. Kita baca deh supaya ingat. Yang dipanggil pertama Tera, bukan Abraham. Nah, karena gini, baca. Lalu Tera. Nah, kalau gitu siapa yang disuruh? Tera. Kalau Abraham ngajak bapaknya, kata-katanya baru Abraham yang di. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak, dan Sarai menantunya, istrinya, bla 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 bla. Mereka apa? Berjalan kemana? Mereka apa? Menetap di mana? Tuh. Apakah Tera terus ke Kanaan? No. Jawabannya, nah, mengetahui, balik ke slide tadi. Mengetahui aja tidak kalau tidak Tera nggak mengerti, Bapak Ibu. Alkitab mencatat waktu Tera berumur 70 tahun, Abraham lahir. Abraham berangkat dari Haran ke Kanaan usianya 75. Iya kan? Berarti usia Tera berapa? 100. Wah, pinter matematika di sini. Wah, luar biasa ini. Berarti ini banyak pengusaha ini, kali-kalinya pinter. Iya kan? Nama-namanya pinter, kurang-kurangnya pinter. Oke. 145. Alkitab mencatat Tera itu meninggal di usia berapa? 10, betul. Benar kan? 215. Beda tipis ya. Nah, singkat cerita, 145 sampai 215 jauh nggak? Jauh. Nah, cucunya lahir, Tera nggak lihat. Cucunya lahir nggak lihat. Kan 25 tahun kemudian Abraham umur 100, Ishak lahir dong. Bener kan? Itu Alkitab. Baca nggak Bapak Ibu? Baca dong, cuman kurang nyimak ya. Nggak apa-apa, dijelasin kan sama aja. Ya, nah, artinya apa? Tera tahu Tuhan suruh tapi berhenti di tengah karena tidak mengerti. Karena tidak mengerti, kedua
cerita di Alkitab, ya, papanya si Abraham itu kerjanya apa? Buat patung penyembahan berhala. Dan di Haran itu semua orang sembah berhala. Jadi dia ada kang tau. Tahu, ngerti kang tau? Cuan. Ada cuan di Haran. Nah, berapa banyak anak Tuhan sangkut melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan karena apa? Cuan. Ini serius. Ini nyangkut Haran. Ini belajar deh anak-anak Tuhan. Nyangkut. Nggak gampang. Prosesnya nggak gampang. Nyangkut anak-anak Tuhan. Singkat cerita, cucunya dia nggak bisa lihat. Ya, 215 tahun dia meninggal tetap di Haran. Tahu tapi tidak mengerti, apalagi melakukan. Tera sama sekali tidak melakukan. Makanya Tuhan langsung panggil siapa? Abraham. Ya. Tera berhenti dan mati di Haran. Sayang dong. Sayang sekali. Nah, mengapa kita tidak bisa mengerti? Itu penting dong. Sudah tahu, Tera udah tahu loh, udah jalan loh, udah melangkah loh. Tapi stop, artinya apa? Iblis bisa stop kita untuk menaati kehendak Tuhan. Iblis bisa stop kita loh, dengan iming-iming yang macam-macam. Makanya hati kita harus kita jaga benar. Alkitab mengatakan, ya, halangan kita untuk menaati kehendak Tuhan itu ada beberapa hal. Nanti baca sendiri aja di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Dicatat aja, kan saya ada slide-nya, nanti dibaca ayatnya. Nah, saya cuma simpulkan aja. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, ya. Intinya begini. Yang pertama itu bebal. Bebal. Nangkap arti bebal? Sering baca dong Alkitab. Ya. Kalau saya simpulkan satu kalimat aja, tidak percaya firman Tuhan. Satu kalimat. Kalau itu bebal. Tapi turunannya banyak. Turunannya itu bebal itu bisa males, bisa lalai, masih banyak. Bisa pikirannya yang jahat aja. Jadi banyak sekali turunannya. Tapi intinya saya satu kalimat aja, itu tidak percaya firman. Nah, kalau kita nggak percaya firman Tuhan, kita nggak bisa menaati kehendak Tuhan. Jadi lagu tadi yang kita nyanyikan, mau setia sampai mati, sampai akhir, itu sulit untuk kita capai sama-sama, ya. Nah, salah satu halnya bebal, keduanya mengatur waktu. Ini sangat berbahaya sekali sekarang, karena waktu ini, manajemen waktu ini penting sekali buat kita Bapak Ibu, ya, jemaat di tempat ini. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, kita harus bisa atur waktu kita. Gini, kadang-kadang kita lebih pilih mana? Jalan-jalan atau ibadah? Bener. Kadang-kadang pilih jalan. Atur waktu itu, manajemen waktu itu penting, ya. Contoh gini, Anda pegang medsos sejam nggak berasa loh. Saya pernah tes, sejam nggak rasa. Gini-gini aja tangannya, coba. Saya tes, saya jam 8 saya lihat jam, saya tes. Entah TikTok, entah Instagram, entah Facebook. Kamu gini-gini aja tanganmu. Saya lihat lagi, 1 jam saya stop. Wah, bahaya ini. Nggak berasa, karena saya eksperimen. Wah, ini bahaya nih. Jadi manajemen waktu itu penting. Tapi kalau suruh baca Alkitab 5 menit tidur, ngaku semua kan tuh. Nguap langsung. Nah, itu manajemen waktu. Nah, itu harus dilatih. Jadi untuk bisa mengerti kehendak Tuhan itu harus dilatih. Anda harus melatih dirimu mengerti kehendak Tuhan. Gak gampang loh. Harus dilatih, ya. Nah, yang terakhir Alkitab katakan di Efesus 5 ayat 15 sampai 17, jangan bodoh. Untuk mengerti kehendak Tuhan kita nggak boleh bodoh. Nah, singkat cerita, bebal itu mengandung arti kata bodoh. Jadi ini yang menghambat kita, ya, menghambat kita. Jadi bebal, manajemen waktu dan bodoh. Belum lagi tiupan dari si tambah lagi. Waduh, kita nggak maju-maju itu, berhenti di
tempat ya. Ya. Paulus katakan mengetahui aja baik. Mengerti baik. Tapi jangan stop. Yang terakhir apa? Nah, itu dia. Sulit kadang-kadang. Saya kasih contoh. Waktu saya ditaruh Tuhan jadi hamba Tuhan. Mau? Ya enggak lah. Bukan hamba Tuhan, disuruh rintis pelayanan ministry. Mau? Ya enggak juga, berat ya kan. Tapi karena sudah ketahui, sudah mengerti, kan harus melakukan. Saya cuma waktu itu minta satu tanda ke Tuhan. Tuhan, kalau memang ini Tuhan suruh, kasih saya satu tanda, saya bisa ke Israel. Saya minta satu tanda ke Israel, ke Holy Land, jalan-jalan dengan rombongan. Saya bilang, bener loh, Tuhan itu gak main-main loh. Suatu saat saya bulan 4 itu saya ditelepon sama teman saya yang kerja di travel agent. Dia bilang begini, Pak, Juni ada waktu gak? Kenapa? Ada kelompok tour kecil mau ke sono, nanti Bapak yang bawa. Saya bingung. Waduh, ini gak main-main sama Tuhan. Saya minta tandanya itu dikasih beneran. Beneran dikasih. Singkat cerita, 1 bulan sebelum berangkat, Israel tutup. Orang Indonesia gak boleh ke sana. Kan ribut waktu tahun 2018. Saya udah seneng tuh. Berarti kan gak jadi nih. Kan saya udah tahu, udah mengerti, kan tinggal melakukan tuh. Gak jadi nih. Tahu nggak? 1 hari sebelum berangkat. 1 hari sebelum berangkat. Contohnya gini, besok berangkat tuh. Hari ini tuh Israel tuh buka. Orang Indonesia boleh masuk. Saya langsung, aduh, gawat nih. Ini nggak bisa main-main sama Tuhan. Pokoknya jangan main-main sama Tuhan. Kalau udah disuruh, udah jangan main-main deh. Akhirnya singkat cerita saya berangkat. Keluar dari kubur Yesus, Tuhan ngomong sama saya, nanti kamu datang lagi. Saya bingung. Saya ngomong sama istri saya di samping tuh. Tadi Tuhan ngomong tuh, ngomong apa? Suruh kita datang. Istri saya langsung bilang, datang lagi? Mau datang sama siapa? Jemaat gak punya apa gak punya? Tapi benar kalau Tuhan udah ngomong, tahun depan, benar berangkat lagi. Habis itu COVID. Nah itulah Tuhan ya. Jadi mengetahui, mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, gini. Daud bilang begini di Mazmur 40 ayat 89. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalamku. Pada saat melakukan pun hati kita itu benar-benar harus taat, tunduk sama Tuhan, ya. Harus suka melakukan kehendak Tuhan, karena enggak semua yang disuruh Tuhan itu tadi saya bilang apa? Gampang dan enak. Kita itu benar-benar harus kuat. Kenapa Daud bisa dikatakan orang yang berkenan? Waduh, dia melakukan kehendak Tuhan itu dengan apa? Hikmat, dan pertaruhannya apa? Dia mau dibunuh berapa kali? Benar gak? Dia mau dibunuh berapa kali, tapi dia tetap melakukan dan melangkah. Wow, ini luar biasa. Nah, Yesus datang gini, waktu Yesus datang, dia kasih perumpamaan di Matius 21 ayat 31 gini. Dia tanya gini, ada anak disuruh pergi. Iya Pak, saya pergi, tapi nggak pergi kan. Ada satu anak lagi disuruh pergi. Aku nggak mau pergi katanya kan. Tapi singkat cerita dia pergi. Kan Tuhan nanya, mana anak yang melakukan kehendakku? Yang lip service atau yang nantang aku tapi melakukan? Banyak orang kan, ya Tuhan, aku mau, situ-situ terus dia. Kayak Tera lah kan, situ-situ terus dia. Iya kan? Oh Tuhan, aku mau, tapi situ terus gak bergerak. Tapi anak yang bungsu itu kan, aku nggak mau katanya kan. Tapi akhirnya apa? Dia Nah, Yesus bilang ini, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Artinya kehendak Tuhan lah ya. Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan. Nah, kita kalau tetap di tempat, yang duluan masuk siapa? Kata Alkitab, pungut cukai. Siapa sih perempuan sundal? Ayo,
bukan pendeta loh, bukan pengurus, bukan pemain musik loh. Melakukan kehendak Tuhan itu penting buat kita, ya. Ini penting sekali. Ini buat kita ini sangat penting. Nah, gini, untuk melakukan kehendak Tuhan, selain tadi Daud katakan suka, ya. Lalu Paulus juga katakan di Ibrani 10 ayat 36, kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Itu artinya terima mahkota, ya. Nah, ada satu proses yang panjang tekun di dalam pelayanan. Saya dengan Pak Hari itu di marketplace pelayanan tahun 2007, ya. Kami mulai pelayanan dan kami tekun terus pelayanan bersama. Singkat cerita, saya pelayanan dari orang biasa di marketplace diangkat sampai ke regional office, sampai ke national board. Nah, itu pelayanan tekun terus sampai se-satu Indonesia. Pelayanan di marketplace, ya. Nah, itu yang saya mau saksikan. Gampang? Enggak. Dalam pelayanan itu ada sikut-sikutan, ada, jujur. Teman saya ada yang di istilahnya di bahasa kasarnya tusuk dari belakang, ada. Tikam dari belakang, di depan enggak, tapi di belakang. Nah, ada, di pelayanan juga ada. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, itu dia, melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Ayo, Bapak Ibu, bagaimana kita tahu? Ya, ada hal-hal penting yang kita harus pelajari pada saat kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan, ya. Yang pertama adalah Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi pertama, pola pikir kita harus diubah. Pola pikir kita untuk melakukan kehendak Tuhan, pola pikir harus diubah, ya. Ada standarnya ternyata pada saat melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang baik, kemudian apa? Yang berkenan, kemudian yang ada tingkatan loh. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan itu ada tingkatannya, baik, berkenan, dan sempurna. Tidak cukup sampai yang baik. Apa yang kita lakukan sekarang ini semua baik. Apakah berkenan? Belum tentu. Apalagi Nah, itu yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, waktunya udah mau habis ya. Udah habis ya? Ya, saya cepat aja deh. Yang kedua, iman. Tadi pikiran. Ini pada saat kita di sini nih. Bisa slide selanjutnya ya. Oh ya, slide selanjutnya. Nah, bagaimana kita menaati kehendak Tuhan? Slide selanjutnya. Nah, paling tidak ada 4 hal ini. Yang pertama, renewing. Kita punya pikiran. Kedua, iman, ya. Nuh diberi petunjuk oleh Tuhan untuk bangun bahtera. Itu 100 tahun baru selesai. Itu butuh iman. Yang selanjutnya, ya kan? Tidak ada rasa takut. Ya. Buktinya apa? Abram waktu disuruh berangkat ke Kanaan, dia langsung berangkat. Dia tidak tunggu. Papanya tunggu. Bapaknya tidak ikut. Tapi Abram, nah kadang-kadang waktu kita disuruh Tuhan, ada yang harus kita tinggalkan. Bapak Ibu, tangkap ya. Ada yang harus kita tinggalkan. Abram meninggalkan siapa? Papanya. Karena papanya jauh dari Tuhan. Abram mengerti. Abram langsung bukan berarti Abram benci papanya, enggak, beda loh. Tapi dia melakukan kehendak Tuhan, dia harus ada yang dia tinggalkan. Oke. Yang terakhir. Pasti pas, Pak. Tenang aja, Pak. Gak akan lewat. Takut Tuhan. Takut Tuhan. Yang terakhir itu takut Tuhan, ya. Gini, Abraham itu kalau mau nyenengin istrinya, dia ajak
waktu mau korbanin Ishak itu dia pasti ajak istrinya, jadi nggak jadi, ditinggalin istrinya, kamu di rumah saja, aku pergi sama Ishak, aku cuman bawa bujang. Jadi takut Tuhan dan bukan menyenangkan manusia, ini yang penting kita ingat. Jadi ada 4 hal ya, karena ada ujian. Setiap kita menaati kehendak Tuhan ada ujian. Ada ujian buat kita semua ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, paling tidak menaati kehendak Tuhan itu ada 4 hal yang kita harus pegang menjadi kunci. Pertama, pikiran kita. Kita harus tahu baik, berkenan dan sempurna. Yang kedua, iman kita. Karena untuk masuk ke dalam kehendak Tuhan itu butuh waktu yang panjang, perlu iman yang kuat. Yang ketiga, tidak ada rasa takut, khawatir, nanti gimana, ragu-ragu. Nah, itu tidak. Yang keempat, takut Tuhan bukan menyenangkan manusia. Jadi menaati kehendak Tuhan itu kuncinya ini 4 ya. Selain daripada kita tahu, kita mengerti, kita melakukan, tapi kuncinya menaati 4 hal ini. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, kiranya biar hamba-Mu ini dipakai untuk bisa membuat jemaat-jemaat di sini untuk mengerti kehendak Tuhan, agar semua jemaat-Mu bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus tidak pernah akan selesai dengan semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah jemaat-Mu bisa menerima apa yang disampaikan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidupku ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan.
Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita tidak mengedarkan, tapi Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan di kotak di belakang saat kita kembali. Sebelumnya kita mau satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kembali Tuhan buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberkati gereja ini dengan persembahan syukur. Kau berkati setiap hati Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Kau memberkati persembahan kami Tuhan, agar dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom jemaat GBI Gading Mills Residence yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa oma, bapak ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda silahkan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa oma, bapak dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan konseling baptisan air, penyerahan anak dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan ucapan syukur dan perawatan gereja Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Sama-sama penuh sukacita di tempat ini, amin. Ini adalah minggu terakhir saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi mendaftarkan anaknya atau mungkin ada keponakannya atau teman-teman di sekitarnya yang berusia muda atau berjenjang di sekolah dari SMP, SMA atau kuliah atau bahkan sudah mulai bekerja. Tahun ini kami mengadakan retret youth
yang akan diadakan di Villa Agave tanggal 1 sampai 2 April. Dan tahun ini kami mengangkat tema Grow atau bertumbuh. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum mendaftarkan, boleh sama-sama mengajak, boleh sama-sama didaftarkan di hari ini atau dalam 1 minggu terakhir ini, supaya boleh sama-sama diberkati dalam acara Rat-Rat ini. Amin. Dan untuk minggu ini harganya sudah menjadi 175.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi kami masih tetap ada kuota untuk Bapak Ibu yang mungkin masih mau mendaftarkan anak-anaknya. Boleh silahkan menghubungi nomor yang ada di depan, ataupun nanti juga boleh mendaftarkan diri di pendaftaran disediakan di depan. Demikian Bapak Ibu Saudara. Kemudian di minggu selanjutnya kami akan mengadakan ibadah raya gabungan. Jadi untuk tempat ini hanya akan ada 1 kali ibadah raya yang diadakan pukul jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin yang biasa hadir jam 8 pagi nanti boleh hadir di jam 9. Demikian juga nanti dengan jemaat yang hadir di ibadah raya 2 di jam 10 akan bergabung juga di ibadah jam 9 bersama dengan anak-anak youth. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman tambahannya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, sekarang saatnya kita akan mengundi untuk kuis Alkitab. Minggu ini nggak terlalu banyak, semoga yang mengirim menang. Nanti hadiah akan diserahkan oleh Bapak Pendeta. Saya minta Pak Mike untuk ngambil. Silahkan diambil. Silahkan dibuka. Kalau nggak ada kan kita undi lagi. Nama Shanti Barens. Apakah ada? Oh, ibadah kedua. Kip. Silahkan ambil lagi. Atas nama Ibu Erna. Ya. Silakan Ibu Erna maju. Hadiah akan diserahkan oleh Bapak Pendeta. Kip nanti masukkan lagi. Ya. Untuk yang minggu ini ternyata voucher Indomaretnya ada yang borong. 1 apartemen nggak ada semua. Katanya baru datang 40 tadi saya ke belakang. Kemarin datang 40 tapi orang perlunya 100 lebih, jadi diambil semua sama dia. Jadi untuk yang ini berupa liquid ya, guys. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Mr. Ruslan Bongso beserta Ibu buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat saya undang, kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Horalabaya syandara labara labara labaya sikiara layara layata kara kira labara labaya syandara labara labaya syandara layara layati kiara labaya takara. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Tuhan, kami mau terus setia Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Tidak hanya kami mengetahui, tapi kami mengerti dan kami juga mau melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, terus Kau menuntun hidup kami Tuhan, dalam setiap pikiran kami Tuhan. Biar kami terus beriman Tuhan, terus setia mengiring Tuhan. Biar sampai seumur hidup kami Tuhan, Engkau akan menemukan kami setia sampai akhirnya. Biar hidup kami boleh berkenan dan hidup kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Tuhan Ruslan Wongso beserta Ibu, juga beserta keluarganya dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, Kau memberkati pelayanan hamba
hamba-hambamu ini Tuhan. Tuhan pakai Bapak Pendeta Ruslan ini Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, memberkati jiwa-jiwa Tuhan, membawa mereka banyak untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk mengenang Kau lebih lagi. Terima kasih Kau pakai dia Tuhan, biar hidupnya dan keluarganya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Tuhan, Bapak Pendeta Kiki juga, gembala yang kami kasihi Bapak Hari beserta keluarga hamba-hambamu ini Tuhan. Tuhan Yesus lindungi Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, Tuhan pakai Tuhan. Lord, hamba-hambamu ini membawa kami jemaat-jemaatmu untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oralabaya syanda ralayata karalabaya syanda yatakara. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia oleh Tuhan. Kasih Tuhan mengalir buat bangsa kami. Hujan pertobatan, hujan keselamatan buat bangsa kami. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Perekonomiannya, keamanannya buat bangsa kami ya Tuhan. Juga buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, wakil beserta kabinet yang ada. Tuhan, Kau berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Beri roh takut akan Tuhan. Biar setiap kebijakan yang ada Tuhan itu berasal dari Tuhan, memberkati banyak rakyat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat para jemaat-Mu yang setia hadir Tuhan pagi hingga siang hari ini. Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir buat setiap keluarga yang ada. Pemulihan keluarga terjadi di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan yang lemah Tuhan, Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Setiap doa mereka Tuhan jawab. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah buat keluarga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, worship leader, singer Tuhan, imam musik, asyir, guru-guru sekolah minggu, multimedia, semua hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati untuk pelayanan hari ini, biar semuanya itu boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa setiap kami. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kami persilakan Bapak Pastor. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Segala berkat rohani dan jasmani, kesehatan, Tuhan membuka perbenaran sorga, mencurahkan semua berkat-berkat yang dibutuhkan oleh semua jemaat-Mu di tempat ini. Terimalah berkat dari surga. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.